Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabian Vianda dari SMA Muhammadiyah II Surabaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi kubu oposisi dengan mosi Dewan ini lebih memilih sekolah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Jika pendidikan adalah jembatan menuju masa depan, apakah kita ingin jembatan itu lurus tapi rapuh, atau kokoh karena diuji dengan beban nyata? Pemerintah menawarkan jalan klasik yang rapih di atas kertas. Kami menolak, bukan karena kami anti fondasi, melainkan karena fondasi tanpa penerapan hanya melahirkan hafalan, bukan kompetensi. Di usia 14-18 tahun, siswa harus belajar mentransfer pengetahuan lintas konteks, berkolaborasi, dan memecahkan masalah nyata. Itulah yang ingin kami perjuangkan. Dewan Juri yang terhormat, model klasik memang menekankan struktur, namun juga mengekang perkembangan siswa. Belajar hanya dari buku teks menjadikan ilmu terfragmentasi, terpisah dari realitas sehari-hari. Faktanya, riset dari Harvard Graduate School of Education tahun 2022 lalu menunjukkan bahwa siswa yang terpapar pembelajaran berbasis proyek dan diskusi aktif memiliki 30% lebih tinggi dalam keterampilan berpikir kritis. Luar biasa dibandingkan dengan siswa dengan pola hafalan. Di sisi lain, pendidikan progresif mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam konteks nyata. Misalnya, topik krisis iklim dapat menggabungkan sains, ekonomi, teknologi, dan sosial. Siswa tidak hanya tahu rumus, tetapi juga mengerti dampak sosial dan mencari solusi. Laporan dari World Economic Forum tahun 2023 lalu menegaskan bahwa 10 keterampilan paling penting dan paling dibutuhkan di masa yang akan depan, antara lain problem solving, komunikasi, kolaborasi, hampir seluruhnya tidak dapat tumbuh dalam pola klasik yang pasif. Jadi, apakah pendidikan klasik sanggup membekali siswa dengan keterampilan abad 21 yang fleksibel dan multidimensi? Saya rasa tidak, Dewan Juri. Model klasik menjadikan siswa penerima pasif, rentan kehilangan motivasi. Sebaliknya, pendidikan progresif memberikan ruang suara bagi siswa. American Psychological Association tahun 2021 lalu melaporkan bahwa pembelajaran basis pengalaman meningkatkan motivasi intrinsik siswa hingga 40%, saudara-saudara. Karena siswa merasa dihargai dalam proses pembelajaran. Lalu, apakah kita rela generasi muda kehilangan semangat belajar hanya karena terikat pada struktur klasik yang kaku? Saya rasa tidak. Dewan Juri yang terhormat, jika pihak pro berkata klasik lebih terstruktur dan rapih, kami jawab, struktur tanpa relevansi hanya melahirkan omong kosong, hanya melahirkan hafalan-hafalan kosong. Jika mereka berkata klasik menjaga kedisiplinan, kami jawab, disiplin bukan berarti diam, melainkan mampu mengelola kebebasan dengan tanggung jawab. Jika mereka berkata klasik menghasilkan dasar ilmu yang kuat, kami jawab, dasar ilmu yang kuat tanpa kemampuan adaptasi hanyalah fondasi yang akan ditinggalkan oleh zaman. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan bukanlah ruang sunyi penuh buku teks, melainkan panggung tempat generasi muda belajar menafsirkan dunia. Model klasik hanyalah bayangan masa lalu, kaku, terbatas, dan menutup kemungkinan tumbuhnya kreativitas akan sangat minim. Sementara progresif adalah cahaya masa depan, relevan, membebaskan, dan menyalakan motivasi. Maka dengan penuh keyakinan, kami dari tim oposisi menolak mosi ini. Karena sekolah harus menekankan dan melahirkan penggugah akal sehat, penemu jalan keluar, dan pemimpin masa depan, bukan sekedar penghafal catatan. Terima kasih.